Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai instalasi sistem operasi Windows dan Linux menggunakan VirtualBox. Hal-hal yang harus dipersiapkan yang pertama adalah VirtualBox itu sendiri, kemudian file untuk instalasinya yang berformat ISO. Mungkin hanya itu. Berikutnya kita akan lanjut ke video instalasinya. Yang pertama kita akan melakukan instalasi sistem operasi Windows XP. Di sini untuk memulai instalasinya kita lakukan yang pertama kali adalah membuat virtual machine pada VirtualBox. Yang pertama kita klik new di sini. Dan di sini setelah mulai muncul menu barnya kita namai virtual machine-nya dengan nama Windows XP. Untuk type-nya kita pilih Microsoft Windows. Dan untuk versinya di sini karena saya ada file ISO-nya yang 32 bit, jadi kita pilih Windows XP yang 32 bit. Kemudian kita next. Di sini kita alokasikan RAM-nya sebesar 2 GB. Kemudian kita next, terus kita buat virtual hard disk-nya. Kita create. Dan di sini kita pilih virtual disk image. Untuk di sini kita storage-nya kita pilih yang dynamically allocated. Untuk ininya kita pilih alokasinya sebesar sekitar 20 GB untuk proses instalasi ini. Kita create. Oke, di sini setelah selesai semua, apabila teman-teman ingin mengubah settingannya, di sini teman-teman bisa klik setting. Terus di sini bisa mengubah sistem display storage yang tadi teman-teman set. Apabila ingin diubah, di sini bisa diubah di setting lagi. Karena kita tidak ingin ada yang diubah dari settingan yang awal, bisa kita lanjutkan ke next yang berikutnya, yaitu sebelumnya kita close dulu ini. Kemudian kita klik start untuk memulai. Nah, untuk tampilan awal seperti ini. Di sini kita disuruh memilih file ISO-nya. Kita klik choose a virtual optical disk file. Kemudian kita pilih Windows XP. Kita open. Nah, setelah itu kita start, kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa proses instalasi sedang dimulai untuk Windows XP-nya ini sendiri. Ada hal yang membedakan antara Windows XP dengan Windows lainnya. Untuk proses instalasi Windows XP sendiri dengan Windows 7 ke atas itu masih menggunakan CLI atau Command Line Interface. Di sini berarti kita tidak ada tampilan atau user interface yang berupa gambar atau button-button yang bisa kita langsung klik drag and drop. Di sini kita harus melakukannya secara manual melalui keyboard. Di sini untuk setup Windows XP kita press enter. Kemudian di bagian ini kita pilih F8 untuk I agree. Di sini ada licensing agreement. Nah, di sini masih unpartition space-nya sebesar 20 GB. Untuk itu kita perlu mempartisi dulu atau menginisialisasi partisinya dengan cara kita klik C, create partition. Terus kita pakai semua si 20 GB itu untuk melakukan proses instalasi. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat partition satunya sebesar 20.466 MB. Kemudian kita klik enter untuk melakukan instalasi. Di sini kita bisa pilih format partitionnya using NTFS file system. Di sini bisa terlihat bahwa proses instalasi sedang dijalankan, mulai dari melakukan setup formattingnya. Di sini bisa terlihat proses instalasi
mulai dijalankan. Pertama, melakukan setup copy file. Prosesnya mirip sama seperti Windows yang lain, cuma karena ini berbentuk CLI atau command line interface, jadi semua prosesnya masih bersifat teks. Jadi belum ada tampilan desain icon ataupun button yang bisa kita klik drag and drop. Pada saat proses instalasi telah selesai, maka seperti biasa sistem akan melakukan reboot atau restart secara otomatis untuk mulai melakukan setup pertama kali saat pertama kali diinstal. Di sini di sini ada perintah press any key button. Nah, sebaiknya kita tidak melakukan memencet tombol apapun, karena apabila kita melakukan hal tersebut maka proses instalasi bisa dimulai dari awal. Nah, di sini mulai melakukan proses instalasi pada Windows XP. Di sini proses instalasi Windows memang cukup lama. Untuk melakukannya kurang lebih sekitar 20-30 menit untuk proses instalasi Windows dari mulai awal sampai dengan akhir itu sendiri. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan setting regional and language option. Di sini kita klik next terlebih dahulu. Terus untuk personalize your software, di sini kita disuruh membuat akun seperti biasa untuk device kita atau untuk PC kita. Di sini kita namai dengan nama saya, Agung Prabowo. Untuk organisationnya bisa dimasukkan Unsika mungkin. Oke, terus kita next. Untuk produk key-nya sendiri, karena saya sudah ada produk key-nya, di sini bisa kita langsung masukkan produk key yang sudah saya miliki. Kita masukkan secara manual. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita klik next. Nah, di sini apabila kita ingin memasukkan password, karena saya merasa bahwa saya tidak perlu membuat password untuk PC ini, maka tidak perlu. Di sini bisa kita langsung next saja. Nah, di sini kita pilih time zone-nya, kita pilih yang GMT plus 7, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kemudian kita klik next. Oke. Dan di sini akan mulai untuk melakukan instalasi lagi. Nah, untuk di sini kita pilih yang networking settingnya, kita pilih typical setting. Kenapa? Karena kalau untuk custom setting ini adalah kita menyeting secara manual. Kemudian di sini bisa kita langsung klik next. Bisa pilih yang no. Kenapa? Karena kalau kita sudah punya domain, kita bisa pilih next untuk masukkan komputer ini dalam domain yang sudah kita miliki. Karena kita belum memilikinya, kita bisa pilih yang no untuk masukkannya secara default ke dalam workgroup. Kita klik next, setelah itu akan melanjutkan proses instalasi Windows-nya. Kemudian hal yang membedakan antara Windows XP dengan Windows 7 ke atas adalah proses instalasi ini dilakukan satu persatu gitu. Maksudnya kalau untuk Windows 7 ke atas proses setup itu biasanya dilakukan di awal. Kita harus memilih time zone, bahasa, dan segala macamnya itu biasanya di awal. Setelah itu kita hanya perlu menunggu proses instalasi. Kalau untuk Windows XP di sini kita proses instalasinya sembari jalan untuk melakukan setup hal-hal tersebut satu persatu. Baik, setelah proses instalasi selesai, maka sistem akan
otomatis melakukan restart kembali. Seperti biasa, jangan melakukan press ini button di awal tadi. Sini bisa dilihat untuk setup awal Windows XP. Di sini kita bisa langsung klik next untuk continue ke tahap setup ini. Di sini kita pilih no right now karena kita ingin mematikan automatic updates-nya. Meskipun memang automatic update itu disarankan, tapi untuk beberapa teman-teman yang mungkin kesulitan dalam hal kuota untuk melakukan update terlampau sering, pada Windows XP bisa melakukan centang no. Kita next. Sini bisa kita skip dulu untuk melakukan checking internet connectivity. Sini kita karena kita tidak ingin melakukan proses register saat ini. Ini nama akun seperti biasa, user akun yang akan menggunakan isi ini. Kita kasih nama Agung Prabowo. Next. Microsoft Windows XP telah selesai. Sini bisa kita lihat putingnya. Terus, nah di sini kita bisa lihat tampilan desktop di awal, lengkap dengan wallpaper legendaris, yaitu pegunungannya. Di sini bisa kita lihat, kita klik start, nama usernya adalah Agung Prabowo. Maka proses instalasi telah selesai untuk Microsoft Windows XP. Sekian dari saya. Baik, kali ini kita akan memulai instalasi sistem operasi Windows 7. Untuk memulai instalasi ini, pertama kita membuat virtual machine pada VirtualBox-nya dengan cara new, terus kita namai dengan nama Windows 7. Di sini type-nya kita pilih Microsoft Windows. Untuk versinya kita pilih Windows 7 yang 64 bit. Terus kita next. Di sini kita alokasikan RAM-nya sebesar 2 GB. Terus kita create virtual hard disk-nya. Terus kita pilih VirtualBox disk image. Nah, di sini kita pilih dynamically allocated. Nah, di sini karena defaultnya 32 GB, kita alokasikan sebesar 30 GB saja. Dan kita create. Nah, untuk mengubah settingannya di sini kita bisa klik setting. Maka akan muncul beberapa pilihan mulai dari sistem audio, network, serial port, USB, dan segala macamnya. Karena tidak ada yang ingin disetting ulang, maka kita close saja dan kemudian kita lanjutkan dengan klik start. Nah, maka muncul tampilan awal seperti ini. Nah, pada saat di sini kita pilih icon yang ada di sebelah kanan ini, choose a virtual optical disk file. Di sini kita klik. Kemudian kita pilih Windows 7 ISO-nya. Kita open, terus kita start. Baik, di sini sudah mulai terlihat ya. Mulai menjalankan proses instalasi. Nah, di sini kita pilih language, installnya kita pilih English. Terus time currency-nya kita pilih Indonesia. Keyboardnya kita pilih yang US saja. Oke, kemudian kita next. Terus kita klik install now. Nah, di sini ada term of license terms-nya. Di sini ada kita pilih I accept the license term. Di sini kita menyetujui istilahnya perjanjian dengan Microsoft, perjanjian instalasinya. Kita klik, kita centang, kemudian kita klik next. Terus kita pilih yang custom. Nah, di sini kita
kita alokasikan itu memori untuk yang kita gunakan untuk instalasi itu sebesar apa. Di sini kita karena tadi kita memberikan memorinya sebesar 30 GB, ini kita masukkan saja semua 30 GB untuk proses instalasi. Kita apply, terus kita oke. Nah, di sini dia akan menjadi partisi yang kedua. Tuh, di sini partisi pertama adalah sistem reserver untuk seperti sistem backup dan beberapa sistem fungsional lainnya. Kita klik yang partisi 2, terus kemudian kita next. Nah, di sini proses instalasi Windows-nya mulai berjalan. Hanya tinggal menunggu beberapa menit sampai proses instalasi Windows 7 sampai selesai sepenuhnya. Di sini mulai dari copying Windows file, expanding Windows files, terus install fitur, install updates, dan yang terakhir setup completing installation. Ya, setelah selesai menunggu beberapa menit pada proses instalasi, kemudian di sini kita sampai bahwa sistem akan merestart otomatis. Pada pilihan tadi itu sengaja tidak kita tidak diklik atau tidak dipencet. Kenapa? Karena kalau kita klik tadi press any key, maka proses instalasi akan memulai dari awal lagi. Di sini kita melakukan setup. Nah, pada saat awal proses instalasi, di sini biasanya kita akan mulai menuliskan nama PC dan memasang password dan lain sebagainya. Di sini proses completing installation, tinggal menunggu beberapa menit lagi. Sistem akan merestart lagi sampai complete installation-nya selesai. Dan ingat untuk tidak memencet press any key button tadi di awal, karena akan mengulangi proses instalasi dari awal lagi apabila kita menekan tombol apapun. Sini mulai setup pertama kali. Untuk sistem operasi yang baru pertama kali diinstal pasti akan melakukan setup seperti ini. Nah, di sini kita mulai di sini kita disuruh membuat akun. Username-nya kini kita buat nama saya sendiri, itu Agung Prabowo. Nah, di sini akan default dari nama user yang kita inputkan di atas, maka nama komputernya akan mengikuti di bawahnya. Di sini saya tidak mengubah karena biarkan saja default sesuai dengan nama saya untuk nama PC-nya. Kemudian kita klik next. Di sini kita apabila kita ingin membuat password, di sini karena saya rasa saya tidak perlu membuat password, jadi kita bisa langsung next saja. Di sini untuk activation produknya, di sini bisa kita skip terlebih dahulu. Kalau kita punya produk key-nya bisa langsung bisa langsung kita masukkan di sini. Tapi di sini kita skip terlebih dahulu. Di sini kita pakai yang user recommended setting karena di sini pada saat settingan di sini memaksimalkan settingan yang memang dibutuhkan untuk user yang tidak begitu paham untuk menyeting secara manual. Di sini kita pilih user recommended setting. Untuk waktunya kita pilih Bangkok, Hanoi, Jakarta, UTC plus 7. Kemudian kita klik next. Di sini kita pakai public network. Nah, di sini baru dimulai proses ini finalizingnya. Kita lihat baru akan booting ya, tulisan welcome dan Windows 7 Ultimate di bawahnya. Sini kita dilanjutkan dengan preparing your desktop. Di sini mulai mempreparasikan apa yang dibutuhkan pada file-file Windows 7-nya secara otomatis oleh sistem itu sendiri. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat nama komputernya Agung Prabowo. Di sini masih sangat kosong ya. Bisa kita lihat yang dialokasikan
sebesar 30 atau 29,8 GB lebih tepatnya untuk harddisknya. Nah, oke, di sini sudah bisa dipastikan bahwa proses instalasi telah selesai. Untuk proses instalasi Windows 7 cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Kali ini kita akan melakukan instalasi sistem operasi Windows 10 dengan VirtualBox. Seperti biasa, kita membuat virtual machine-nya dulu dengan nama Windows 10. Di sini type-nya kita memilih Microsoft Windows, terus versinya kita pilih yang Microsoft Windows 10 yang 64 bit. Terus kita langsung next. Untuk RAM-nya kita alokasikan 2 GB. Kemudian kita klik virtual hard disk-nya. Kita pilih yang VirtualBox Disk Image. Kita pilih yang untuk physical hard disk-nya kita pilih yang dynamically allocated. Nah, di sini defaultnya 50 GB. Di sini saya akan mencoba untuk membagi dua partisi, maka saya biarkan untuk default 50 GB alokasi disknya. Kita create. Oke, bisa kita langsung mulai start. Seperti biasa, kita pilih file ISO yang akan kita lakukan instalasi. Di sini kita akan memilih Windows 10. Kemudian kita mulai start. Di sini kita bisa lihat untuk awal proses instalasi. Seperti biasa kita disuruh memilih language atau bahasa dan time currency-nya sesuai yang kita inginkan. Untuk language-nya kita pilih English United States dan time currency-nya kita biasa pilih Indonesia. Keyboardnya kita pilih yang US, kemudian kita next, terus kita klik install now. Selanjutnya di sini diminta untuk activation product key-nya. Jika kita tidak memiliki produk key, tidak terdapat produk key-nya, kita bisa pilih yang I don't have product key. Nah, di sini kita bisa pilih yang di sini kita akan memilih yang Windows 10 Home Edition. Kita klik next. Di sini kita setujui untuk lisensi terms-nya. Nah, di sini kita pilih yang custom installation. Nah, seperti biasa di sini kita akan membuat partisi. Di sini kita akan mencoba membuat dua partisi seperti partisi untuk C dan partisi untuk D-nya. Kita buat yang pertama untuk yang partisi C-nya itu sebesar 25 GB. Kemudian untuk partisi sisanya kita alokasikan untuk yang D-nya. Oke, kita melakukan instalasi yang di partition 2. Di sini yang sebesar 24,4 GB. Kita klik next. Nah, di sini proses instalasi Windows 10 sedang berjalan. Seperti biasa di sini kita menunggu proses instalasi sekitar 20 sampai 30 menit tergantung komputer maupun operating system atau sistem operasi yang kita ingin install itu sendiri. Ya, setelah proses instalasi selesai, maka sistem biasanya akan melakukan restart secara otomatis. Seperti biasa di sini untuk awal booting setelah dilakukan restart, di sini biasanya instalasi akan melakukan finishing up, kemudian baru melakukan setup di awal setelah melakukan finishing up selesai. Berikutnya kita akan disuruh untuk memilih region. Di sini kita pilih regionnya Indonesia. Ini kita klik next. Nah, pada kali ini kita disuruh untuk memilih keyboard layoutnya. Di sini kita pilih keyboard layoutnya US saja. Kita klik, kemudian kita pilih next. Nah, di sini apabila kita ingin melakukan menambahkan lebih tepatnya keyboard layout yang kedua, di sini kita bisa memilihnya
karena kita hanya memilih untuk menggunakan layout satu saja tadi US, kemudian ini bisa kita skip. Setelah menunggu untuk setup tadi, di sini kita disuruh untuk memberikan nama untuk PC atau komputer kita. Berdasarkan nama ini kita menggunakan nama saya secara pribadi, yaitu Agung Prabowo. Nah, di sini disuruh untuk membuat password, tapi karena saya tidak ingin menggunakan password, jadi bisa kita langsung next saja. Di sini kita disuruh untuk memilih choose privacy setting for your device. Alangkah baiknya di sini kita memilih untuk ya semua, mulai dari find my device, location, terus online speech recognition. Sini kita tinggal langsung klik accepted. Nah, di sini setelah proses setup selesai, ada beberapa kayak greeting dari Windows 10. Ini adalah bisa dibilang fitur baru ya, yang mulai diberikan oleh Windows itu dari Windows 8 terus Windows 10. Jadi di bawah Windows 8 itu pada saat setup dia belum ada greeting seperti ini, kayak hi gitu dan segala macamnya. Nah, setelah proses greeting dan setup dari Windows tadi selesai, di sini bisa kita lihat kita langsung masuk ke tampilan desktop, yang mana di sini masih kosong, belum terinstall apapun. Di sini kita klik start. Di sini bisa kita lihat bahwa pengguna Agung Prabowo jadi sudah terinstall dengan baik. Terus kita akan ke dokumen. Nah, di sini bisa kita lihat local disk C yang kita kita alokasikan sebesar 23 GB, dan di sini ada local disk D yang kita alokasikan. Nah, sampai sini proses instalasi Windows 10 telah berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Kali ini kita akan melakukan instalasi pada Linux, tepatnya Linux Mint. Seperti biasa, sebelum melakukan instalasi kita membuat virtual machine pada VirtualBox-nya. Klik New, terus kita namakan Linux Mint. Kita pilih type-nya Linux. Untuk versionnya, karena tidak ada pilihan Linux Mint, maka kita pilih yang other Linux yang 64 bit. Kemudian kita klik next. Kita alokasikan RAM-nya sebesar 2 GB. Terus kita klik virtual hard disk-nya. Terus kita pilih VirtualBox disk image. Nah, seperti biasa kita pilih yang dynamically allocated untuk physical hard disk. Terus kita alokasikan untuk hard disk-nya sebesar 20 GB. Untuk jaga-jaga kita alokasikan 30 GB. Terus kita klik. Apabila ingin mengubah settingan, kita bisa klik setting dan mengubah settingannya sesuai yang kita inginkan. Ada yang ada di sini. Kalau kita tidak ingin mengubah, kita close saja dan langsung kita klik start. Nah, kita disuruh memilih untuk file ISO mana yang akan kita install. Karena kita akan menginstal Linux Mint, maka kita pilih Linux Mint, file ISO Linux Mint yang sudah kita miliki. Kita klik open, lalu kemudian kita klik start. Karena kita karena Linux Mint ini masih menggunakan CLI,
maka semua sistemnya tidak drag and drop atau tinggal klik berdasarkan icon dan tombol. Jadi berdasarkan teks kita untuk mengalokasikannya menggunakan tombol panah dan enter. Kita pilih start Linux Mint di sini, terus kita enter. Nah, di sini setelah muncul kita pilih install Linux Mint. Nah, untuk instalasinya kita pilih ini untuk bahasa, kita pilih English. Oh ya, by the way di sini di sini untuk bahasa di sini kita bisa pilih English atau mungkin kita bisa pilih bahasa Indonesia. Kali ini coba kita pilih bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Dan di sini untuk layoutnya dari keyboard yang kita punya, di sini kita pilih yang Inggris, dan di sini kita juga pilih Inggris yang US atau dalam bahasa Indonesia disebut Amerika Serikat. Terus kemudian kita lanjutkan. Ini kita checklist install module media code. Di sini fungsinya untuk play some video format. Jadi untuk memutar beberapa format video mungkin seperti MP4, MKV dan lain sebagainya. Dan kita lanjutkan. Setelah tadi kita memilih untuk menginstal multimedia codec, terus kemudian ada pemberitahuan bahwa komputer tidak memiliki sistem operasi. Dan kita pilih yang hapus disk dan pasang Linux Mint. Kemudian kita pilih pasang sekarang atau install now dalam bahasa Inggris. Di sini ada perubahan pada hard disk. Ya, kita lanjutkan di sini partisinya. Nah, di sini kita disuruh memilih lokasi. Karena posisi kita ada di Jakarta, kita pilih Jakarta dan lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat profil account untuk komputer yang akan kita install. Nah, setelah kita mengisi semua data-datanya yang dibutuhkan, di sini kita bisa memilih masuk secara otomatis atau memerlukan sandi untuk masuk. Karena kita untuk mempermudah, kita pilih masuk secara otomatis saja, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, Linux Mint sekarang sedang diinstal. Kita tinggal tunggu beberapa menit sampai akhirnya Linux Mint terinstall dengan selesai secara menyeluruh. Setelah pemasangan selesai, di sini ada pilihan untuk melanjutkan pengecekan atau menyalakan ulang atau melakukan restart. Di sini kita pilih melakukan restart terlebih dahulu. Setelah melakukan restart, di sini ada kita telah masuk ke menu selamat datang Linux Mint. Di sini setelah itu kita di sini ada dokumentasi, bantuan, terus langkah pertama yang harus dilakukan apa aja. Setelah itu, setelah kita bisa melihat cukup mengetahui informasi yang ada di dalam ini, kita bisa minimize menu bar selamat datang ini. Oke, kita minimize, dan ini adalah tampilan desktop dari Linux Mint.
yang sudah berhasil kita instalasi. Sampai di sini instalasi Linux Mint telah selesai sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi sistem operasi Linux, yaitu Linux Ubuntu. Seperti biasa, untuk langkah awalnya tidak berbeda dengan langkah yang sebelumnya. Kita membuat profil pada virtual machine yang ada di VirtualBox dengan cara klik new, terus kita tuliskan di sini, kita pilih type-nya Linux dan versinya Ubuntu yang 64. Terus kita klik next, kita alokasikan RAM-nya sebesar 2 GB. Kemudian kita create virtual hard disk now. Kemudian kita pilih yang VirtualBox disk image. Untuk fisikalnya kita pilih dynamically allocated. Nah, di sini file location and size-nya kita pilih 3 GB, 30 GB. Oke. Nah, profil virtual machine-nya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita langsung saja mulai dengan klik start. Nah, kemudian di sini kita disuruh memilih untuk file ISO mana yang akan kita gunakan untuk instalasi. Di sini kita pilih Ubuntu yang 64 bit. Kita start. Ya, tampilan awalnya akan ada seperti ini. Nah, di sini langsung saja kita karena di sini modenya CLI, kita hanya bisa melakukan manipulasinya dengan cara panah dan enter, tidak bisa ngeklik drop, klik atau drag and drop pada button atau tombol atau icon yang ada. Jadi kita pilih Ubuntu, kita tekan enter. Nah, di sini untuk setup instalasinya sudah terlihat. Di sini kita pilih bahasanya English di sebelah kiri. Di sini ada pilihan try Ubuntu atau install Ubuntu. Di sini kita pilih install Ubuntu. Kita klik. Nah, di sini untuk keyboard layoutnya seperti biasa kita pilih English yang US dengan English yang US juga. Dan kita continue. Nah, di sini kita ada pilihan. Ada pilihan normal installation atau minimal installation. Perbedaannya adalah untuk yang minimal installation di sini cuma kita install web browser dan basic utilities doang. Nah, di sini kita kalau yang normal installation udah Office software-nya, udah game sama media players untuk memutar video atau musik. Dan yang di bawah ini ada other option. Di sini do not update while installing Ubuntu-nya kita unchecklist saja karena ini akan mengunduh banyak file dan menghabiskan banyak kuota. Kemudian kita continue. Nah, di sini installation type-nya kita pilih yang di sini ada pemberitahuan bahwa komputernya belum ada operating system. Nah, kemudian kita pilih yang di atas ini, erase disk and install Ubuntu. Nah, di sini kita langsung tinggal klik install now saja. Nah, kita klik continue. Nah, di sini kita pilih region. Di sini sudah Jakarta ya. Kemudian langsung kita klik continue saja. Nah, seperti biasa di sini disuruh untuk membuat profil. Di sini langsung saja kita buat profil sesuai data diri kita. Dan di sini ada pilihan require my password to login atau login automatically. Nah, untuk di sini kita pilih yang login in automatically karena kita tidak perlu memasukkan password untuk setiap kali login. Di sini bisa langsung klik continue saja setelah semua data terisi. Dan di sini bisa kita lihat bahwa proses instalasi Ubuntu telah dimulai. Proses instalasi ini sendiri memakan beberapa menit, sekitar mungkin antara 15 sampai 20 menit. Nah, di sini bisa kita tunggu. Proses instalasi sendiri tergantung dengan komputer dan versi Ubuntu berapa yang kita install. Kemudian setelah proses instalasi selesai, maka di sini ada pilihan untuk restart now. Kita klik restart now. Di sini kita tekan enter. Ya, setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita pilih skip saja. Terus kita klik next.
Terus kita ini fitur setup setelah proses instalasi selesai. Nah, bisa kita lihat maka ini tampilan menu atau desktop yang ada pada Linux Ubuntu. Dengan ini proses instalasi Linux Ubuntu telah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini kita akan melakukan proses instalasi pada Linux Kali. Seperti biasa kita akan membuat profil virtual machine-nya. Klik new dan kita namai dengan Linux Kali. Untuk type-nya Linux dan untuk versinya Debian yang 64 bit. Dan klik next. Untuk RAM-nya kita alokasikan 2 GB seperti biasa. Kemudian kita create virtual hard disk-nya dan kita pilih yang VirtualBox disk image. Untuk physical kita pilih yang dynamically allocated. Untuk memorinya kita kasih dia alokasikan 30 GB. Kita create. Nah, setelah itu bisa kita langsung mulai klik start. Nah, kita di sini pilih untuk file ISO yang akan kita lakukan proses instalasi dengan cara klik icon yang ada di sini. Terus kita pilih Kali Linux yang 64 bit. Dan open dan kita start. Di sini bisa dilihat kita bisa langsung pilih yang install. Karena di sini CLI atau command line interface, ya kita hanya bisa melakukan manipulasi dengan tombol panah dan enter. Tidak bisa melalui klik drag and drop. Di sini kita pilih bahasanya kita pilih bahasa Inggris. Terus untuk teritori areanya, di sini karena tidak ada kita pilih other. Terus kita pilih yang Asia. Baru di sini kita pilih Indonesia. Nah, untuk ini kita bisa pilih country to base default local setting on. Di sini kita bisa pakai yang English UTF-8. Di sini untuk layout karakter yang kita gunakan dalam mengetik ataupun input sebuah data. Di sini kita bisa pilih American English. Di sini bisa kita lihat bahwa proses instalasi sedang berjalan. Nah, di sini untuk hostname-nya kita kasih nama Kali. Terus kita enter pada continue. Untuk domainnya kita kasih nama kita bisa beri nama Linux atau bisa kita kasih nama dengan nama kita sendiri. Untuk full name usernya kita kasih nama panjang kita. Kita buat password 123 saja biar lebih mudah. Nah, untuk time zone-nya kita pilih yang Western, Sumatera, Jakarta, Java, West, dan Sentra Kalimantan. Ini GMT plus 7. Di sini kita bisa pilih yang partition methodnya yang untuk pemula. Kita bisa pilih yang use entire disk. Nah, di sini kita bisa pilih partition scheme-nya direkomendasikan untuk new user yang all files in one partition. Nah, kita pilih finish partition and write change to disk. Kita enter. Nah, ini kita yes. Di sini ada pilihan untuk menginstal group booting loader. Di sini kita pilih yes. Nah, di sini bisa kita masukkan ke yang di bawahnya, yang atau VBox hard disk. Instalasinya telah selesai. Di sini kita langsung saja tekan enter continue pada continue. Nah, dia akan langsung melanjutkan proses instalasi Linux Kalinya. Nah, setelah prosesnya selesai, di sini untuk loginnya kita masukkan password yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa nama usernya sudah nama Agung. Di sini bisa kita pastikan bahwa proses instalasi Kali Linux telah selesai sampai di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian untuk tutorial instalasi sistem operasi pada Windows dan Linux
beberapa sistem operasi yang sudah kita install, yaitu ada tadi Windows XP, Windows 7, Windows 10. Terus untuk Linuxnya ada Linux Ubuntu, Kali Linux, dan Linux Mint. Sekian dari saya videonya, Agung Prabot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.